Ya, tapi kenapa saya terjun ke kopi enak? Orang bisnis kopi, orang jualan kopi nggak harus ngopi kan? Yang penting seneng sama duit hasil jualan kopi, betul? Sobat ya yang terkenal ya, lumayan ya. Saya sebelum mulai saya ucapkan dulu selamat ya untuk Pak Yopi ya, udah Fund Leader 4 ini Pak Yopi ya. Sukses Pak Yopi. Terima kasih. Ya, oke. Baik, malam hari ini baik ya. Informasi saya ucapkan kembali, saya salam kembali ya. Selamat datang ya Bapak Ibu dan semua ya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Saya ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di hari Minggu yang sangat luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu yang utama, kita masih diberikan kekuatan. Yang akan saya bagikan semoga bisa menjadi solusi atas ekonomi ya, semoga menjadi jawaban doa ya, dan kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita percaya bahwa semuanya sudah ada tuntunan daripada Tuhan seperti itu ya. Oke, di solusi bisnis ya, solusi bisnis atau solusi usaha anti pandemi dan juga anti resesi ya. Oke, malam hari ini kita akan belajar kupas tuntas bagaimana ngopi itu bisa dibayar mahal ya. Nah, ini eh, kemarin impian ini pernah kita miliki impian, tetapi ketika terjadi COVID, impian ini terkubur. Tapi ketika COVID sudah mulai reda, yuk kita mulai bangkitkan lagi impian kita ya, karena manusia normal itu pada hakikatnya itu pasti punya impian, punya cita-cita yang ingin dia capai atau ingin dia raih ya, karena tidak mungkin hanya tinggal sendiri ya, hanya hidup sendirian sebatang kara, itu sangat jarang sekali seperti itu. Nah, karena itu kita ada impian-impian. Impian ini yang membuat kita terus semangat setiap harinya, terus bersemangat, terus bergairah untuk kita bisa mencapai impian-impian kita ya. Apa impian kita? Ingin punya usaha sendiri ya, membahagiakan keluarga dan orang tua, menikah bagi yang masih single ya, memiliki rumah ya, memiliki mobil ya, itu impian-impian orang ya. Pendidikan anak sampai lulus kuliah ya, sampai lulus kuliah. Jadi orang tuanya mungkin dulu nggak punya biaya, hanya lulusannya SD, mohon maaf Bapak Ibu ya, tetapi anaknya harus menjadi sarjana minimal ya. Terus apalagi impiannya berangkat ke tanah suci, impiannya ya, umroh dan juga haji itu juga impian ya, melunasi hutang itu juga impian ya, membantu orang lain itu juga impian melalui infak atau sodako, dan masih banyak lagi impian ya. Ada yang impiannya ingin membeli apa? Membeli ternak ya. Ini kan sudah mau Idul Adha ya. Nanti kan membeli ternak. Itu ada juga impiannya ingin beli ternak, boleh. Ingin membeli sawah, boleh ya. Ingin bangun masjid, boleh. Ingin bangun panti asuhan, boleh sekali ya. Banyak sekali impian-impian di luar sana ya. Nah, ada impian dan juga ada target yang harus kita raih. Jadi jelas tujuan kita dalam kita hidup dan juga dalam kita berbisnis. Oh iya, ada tujuan saya tahun ini 2023 harus ini. Misalnya, oh tahun 2023 saya ingin beli mobil. Oh tahun 2023 saya ingin berangkat umroh. Nah, itu ada yang sesuatu yang jelas. Jadi jangan sampai hidup kita itu hanya mengalir saja, tidak jelas. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, cara untuk kita bisa mencapai impian kita yaitu merubah gaya hidup kita dengan hidup hemat atau saving. Yang kedua adalah meningkatkan penghasilan kita ya dengan cara berbisnis ya, atau berdagang atau berniaga ya. Karena 9 daripada 10 pintu rezeki itu adalah berniaga atau berdagang ya. Jadi akadnya jelas, jual beli kita ya, no riba seperti itu ya. Oke, yang cara untuk mencapai ini juga sedekah ini juga sangat luar biasa sekali ya, dampaknya itu sangat luar biasa dari yang kadang kita tidak sadarin seperti itu ya. Ini bisa memperlancarlah urusan-urusan kita seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, kenapa kita harus berbisnis? Karena tidak selamanya kita mampu untuk bekerja. Karena nggak selamanya kita sehat. Karena kita tidak tahu kapan masih dibutuhkan oleh perusahaan tempat kita bekerja sekarang ini ya. Karena tidak tahu kapan di PHK, kapan dirumahkan, kapan dimutasi, kita nggak pernah tahu ya. Dan juga ketika tidak terjadi apa-apa,
kita otomatis apa? Akan terjadi masa di mana kita masuk di waktu pensiun, tidak selamanya berumur muda. Sedangkan kita masih punya tanggungan-tanggungan yang harus kita kerjakan seperti itu. Mungkin ada anak kita yang masih kuliah atau mungkin belum menikah seperti itu. Jadi masih ada tanggungan-tanggungan yang harus kita penuhi. Sedangkan kita sudah masuk masa pensiun ya. Jadi jangan sampai ketika kita masuk masa pensiun, kita mengharapkan minta uang daripada anak. Ya, kalau bisa kita punya bisnis usaha sendiri, kita masih bisa ngasih ke anak seperti itu ya. Karena ketika anaknya sudah menikah, ya otomatis apa? Ada menantu di sana ya. Kita nggak enak pengen minta duit apa tidak seperti dulu waktu anaknya belum menikah seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa kita memilih untuk berbisnis ya atau berdagang ya? Karena nggak ditanya usianya berapa, ijazahnya apa, mau ijazahnya S1, S2, S3 nggak ditanya, dagang, usaha, berniaga nggak ditanya, ijazah apa nggak perlu, ya, tidak ditanya pengalaman, tidak perlu buat lamaran-lamaran, ya, tidak perlu interview, ya, waktunya fleksibel, bebas, penghasilannya unlimited, tidak terbatas, ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu ini seperti itu ya. Jadi kalau kalau misalnya kita mau usaha, mau dagang, ya sudah kita tinggal dagang aja seperti itu. Yang penting kita punya semangat, punya niat untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga kita seperti itu. Itulah berniaga ya atau berdagang ya. Oke, nah pertanyaannya adalah usaha yang seperti gimana yang mau saya buka, yang mau saya rintis, sedangkan kita tahu kita baru mengalami pandemi ya, semua sektor terdampak. Kita mau usaha apa zaman sekarang ini sulit ya. Nah, apalagi di tahun 2023 kita masuk namanya resesi global. Indonesia terdampak ya dengan inflasi-inflasi yang ada, gelombang PHK tinggi, pengurangan karyawan juga tinggi ya. Jadi kita mau usaha apa di sini di tahun 2023 ini ya. Setelah lebaran ini kita mau usaha apa? Nah, tetapi ada sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi dan resesi. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh pandemi, nggak ngaruh resesi, tidak pernah ada matinya ya. Bahkan semakin meningkat di tengah pandemi dan resesi ya. Ketika terjadi PPKM, lockdown, PSBB, atau apapun itu namanya, ya kita nggak pernah berhenti ya. Namanya ngopi, seperti itu ya. Ngopi, ngerokok, itu kita nggak pernah berhenti. Ya kenapa? Makin stres, makin banyak. Seperti itu. Sehari bisa kadang lebih dari 2 kali 2 gelas ya atau bisa 8 kali seperti itu ya. Jadi tidak pengaruh pandemi, nggak pengaruh ngopi itu nggak pengaruh cuaca, nggak pengaruh pandemi, nggak pengaruh ada duit nggak ada duit, nggak pengaruh seperti itu. Tetap ngopi seperti itu. Karena kalau nggak ngopi ya tadi ya kadang kita kurang bisa berpikir untuk kita bisa kerja ya. Jadi ketika ada kopi, oh jadi otaknya jadi lancar bisa kerja lagi ya. Oke, orang rokok pasti ngopi, orang ngopi belum tentu ngerokok ya. Ini bukan karena jodoh, tapi karena nikotin yang ada di dalam rokok itu ya, itu bisa dinetralisir oleh kafein yang terkandung di dalam kopi murni. Ya, bukan kopi-kopi yang campuran creamer apa segala bukan, tapi dari kopi yang murni ya, yang belum ada campurannya. Oleh karena itu pangsa pasar bisnis kopi jauh lebih besar. Nah, ini ya cara cerdas ya untuk kita bisa mencapai impian kita adalah dengan meningkatkan penghasilan kita jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta per bulan hanya dengan ngopi ya. Ini yang membuat saya terus dak-dikduk ya, nggak bisa tidur ini gimana caranya ya. Perasaan setiap hari saya ngopi tapi nggak pernah ada yang bayar seperti itu. Udah puluhan tahun saya ngopi tapi nggak pernah ada yang bayar ya. Nah, beruntung sekali ya kita semua, ya saya dan juga Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan sebuah terobosan yang sangat luar biasa karya dari anak bangsa ya. PT FUN atau Fokus untuk Negeri. Asli dari dalam negeri, dari Ciamis, Jawa Barat ya. Jadi ketika terjadi resesi global seperti ini, kita jangan membeli produk-produk dari luar negeri lagi. Itu akan menyebabkan rupiah itu semakin terpuruk. Tetapi kita yuk sama-sama dari kita untuk kita mengembangkan produk-produk dalam negeri seperti itu. Ya, produk-produk UMKM, produk-produk dalam negeri untuk kita sama-sama membangun bangsa. Ya, oke. Nah,
Ini visi misinya sangat luar biasa sekali ya, adalah untuk meningkatkan ekonomi umat ya. Bagaimana orang-orang yang di PHK, orang-orang yang tidak punya penghasilan bisa memiliki penghasilan ya. Dan ini semua rata seluruh golongan masyarakat manapun semuanya ya. Jadi kita nggak pilih-pilih apapun itu ya latar belakangnya semuanya bisa, semuanya mampu ya. Nah, ini adalah company profile-nya daripada PT Fund. Kantornya di Rawasari, Kelurahan Mulyasari, Jatinegara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ya, ini adalah company profile-nya daripada PT Fund. Ini adalah SUPL atau surat izin usaha penjualan langsung untuk PT Fund ya. Nah, ini adalah sertifikat keanggotaan AP2LI atau Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ini adalah sertifikat halal ya daripada MUI. Ya, alhamdulillah kita sudah ada sertifikat halal, jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah, PT Fund mempersembahkan kopi enak ya. Jadi produk kita adalah kopi enak. Nah, ini adalah kemasan daripada kopi enak ya. Ini adalah kemasannya kopi enak ya di sini ya. Oke, kopi enak adalah kopi hitam murni robusta, pahit tanpa gula ya. Jadi karena kopi itu ada dua, ada robusta, ada arabica ya. Kalau robusta itu lebih dominan ke arah pahitnya dibandingkan dengan ke arah asamnya. Tetapi kalau yang arabica itu lebih dominan ke arah asam dibandingkan ke arah pahitnya seperti itu ya. Oke, di sini satu box isi 50 saset dan juga tersedia kemasan yang kecil ya, satu box isi 25 saset ya. Per sasetnya itu berat bersihnya adalah 6 gram ya. Ini kelihatan di sini ada sasetnya ya. Sebentar nih. Nah, ini ada sasetnya. Sasetnya ada aluminium foil di sini ya. Sasetnya aluminium foil. Oke. Nah, ini adalah manfaat daripada kopi ya, kopi hitam murni atau kopi enak ya. Ini kopi robusta, kopi hitam murni, kopi enak ya. Meningkatkan daya ingat, mencerdaskan, mengandung antioksidan, meningkatkan fokus dan kewaspadaan, mengandung vitamin dan mineral, membersihkan perut, membantu menurunkan berat badan, menjaga organ hati, meminimalisir resiko penyakit jantung, mengurangi resiko diabetes ya. Ini sudah sangat banyak sekali testimoni-testimoni yang ada, apalagi diabetes ini sudah sangat banyak. Ya. Membantu mencegah penyakit kanker dan juga membantu mencegah kantong kering ya. Jadi kita jangan terlalu lama kantong kering karena dimulai dari kantong kering terus kepikiran terus jadi penyakit ya. Jadi mulainya itu daripada kantong kering, ketika dompet itu nggak ada isinya, itu awal mula dari terjadinya penyakit ya. Tetapi ketika kita dompetnya penuh ya, itu pikiran menjadi tenang seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa kita bisnis kopi? Karena sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi dan resesi. Nggak ngaruh ya. Target market pasarnya sangat besar ya. Bukan bisnis musiman, sudah menjadi kebutuhan setiap hari. Nah, silaturahmi dimulai daripada kopi ya, menyehatkan tubuh atau detox, terjangkau masuk ke semua kalangan, bisa dikonsumsi sendiri, diecer atau dijual ke warung-warung ya. Nah, peluang bisnisnya ya, menjadi mitra usaha. Jadi kita di sini sistemnya adalah kemitraan ya, mitra usaha atau kemitraan ya. Penghasilan minimal 6 juta per bulan, masih ditambah lagi dengan reward jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih dari 300 juta seperti itu ya. Jadi peluangnya sangat menjanjikan di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu. Tetapi seringkali Bapak Ibu biasanya melihat dengan peluang yang sangat luar biasa itu, melihatnya bagus, peluangnya sangat luar biasa, tetapi kita seringkali terlalu takut untuk melihat berapa sih modalnya ya, untuk bisa menjadi mitra ya, menjadi mitra usaha ya. Berapa sih modal yang diperlukan untuk menjadi mitra usaha daripada kopi enak? 1 juta? Bukan. Wah, saya nggak punya Pak, kalau uangnya besar, uangnya jutaan ya. Saya ini posisinya bertahan hidup aja, sekarang sedang tiarap, sedang mengencangkan ikat pinggang ya, sambil lihat-lihat kalau ada peluang yang menarik, ya bolehlah kita jalankan ya. Oke, 500.000, wah masih salah. 250.000, apalagi masih sangat kemahalan. Jadi berapa modalnya? Ini sangat luar biasa ya, sangat gila sekali ya. Berapa sih modalnya? Ini yang membuat saya penasaran waktu awal dak dikduk.
potensinya sampai ratusan juta, ya puluhan juta, ratusan juta, tetapi modalnya nggak sampai 250.000, berarti berapa? Ya, betul sekali, modalnya hanya 100.000. Satu kali saja selamanya sangat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Ya, tidak peduli mau golongan apa, sukunya apa, latar belakangnya apa, agamanya apa, nggak ngaruh. Semuanya masuk ke seluruh, ya masuk ya. Karena apa? Tujuannya tadi meningkatkan ekonomi umat. Umat ya berarti apa? Seluruh bangsa Indonesia ini. Ya, waktunya sekarang roda itu berputar. Ya, jadi jangan sampai setiap tahun, setiap kali kita Lebaran masih keadaannya masih sama. Ya, kita ingin bahagiakan keluarga kita. Jangan sampai kita terpuruk terus ekonominya. Waktunya roda itu berputar. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara bisa mendapatkan penghasilan di Kopi Enak. Cara mendapatkan penghasilan di Kopi Enak, ya. Nah, ini adalah paket kemitraan. Ketika kita menjadi mitra di Kopi Enak, ada beberapa paket kemitraan untuk kita bisa join di Kopi Enak, ya. Nah, yang pertama paket premium, ya. Nah, premium itu 175.000, ya, mendapatkan 2 box, ya, 50 saset. Jadi mendapatkan kemasannya yang seperti ini, ya. Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Ya, yang seperti ini dapatnya 2 box. Ya, kalau yang premium ya. Satu box ini 50 saset, berarti kalau 2 berarti 100 saset, ya. Nah, yang kedua itu repeat order atau paket RO, ya, itu 155.000. Maksudnya RO itu ketika kita sudah bergabung, kita melakukan pembelian ulang, harganya 155.000. Ya, dapatnya yang seperti ini dapat 2, 100 saset juga. Ya. Nah, terus ada lagi paket kemitraannya yaitu basic, ya. Basic itu 100.000 tadi ya, mendapatkan satu box, ya, isi 25 saset. Nah, kalau yang basic tampilannya seperti ini nih. Saya sudah ada nih produknya ya. Kalau Bapak Ibu kelihatan ya, Ya, ini kemasannya pokoknya seperti ini, ya, yang 25 saset seperti ini. Kemasannya sangat menarik, sangat eksklusif ya, untuk bisa jadiin oleh-oleh atau kita bisa jadiin untuk ke saudara atau keluarga, ini sangat menarik, bisa dimasukin tas, ini nyaman banget ya. Bentuknya soalnya geser, ini bisa digeser seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah upgrade ya. Jadi dari paket basic misalnya yang sudah terlanjur gabung di paket basic, kita bisa upgrade ke paket premium seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk paket join atau zonasi ya. Nah, zonasi ini yang pertama adalah zona 1 ya. Zona 1 di sini sudah saya tambahkan bahwa Pulau Jawa, all Pulau Jawa ya. Jadi dari Jabodetabek sampai Surabaya ya, sampai Madura, sampai Bali, dan juga di sini ada penambahan Lampung. Lampung dan NTB ya, di sini ya, ini masuk di zona 1 ya. Lampung dan NTB itu masuk di zona 1 ya. Karena masih dekat dengan Pulau Jawa dan Oke. Nah, untuk premium 175 ya, basic 100.000 ya. 55 dan juga upgrade 100.000. Ini tidak ada perbedaan. Ya, untuk di zona 1 ya, zona 1 itu zona. Untuk di zona 2. Nah, zona 2 itu adalah Sumatera ya, Pulau Sumatera ya, berarti kecuali Lampung ya. Jadi kecuali Lampung ya, ini Sumatera, Medan, Aceh ya. Masuk di dalamnya all Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi. All Sulawesi itu masuk di zona 2 ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ada kalau di zona 2 ini ada penambahan 5.000 per satu boxnya. Jadi kalau premium itu 2 berarti menjadi 185. Kalau basic harganya 105 dan RO di sini ya karena nambahnya 2 ya berarti 165 dan upgrade jadi 105. Ya, ini di zona 2. Jadi kita dengan adanya dibuka seluruh Indonesia, order stokis 30 box sudah bisa ya. Nah, ini di zona 3 yaitu Papua, NTT ya, all NTT dan juga all Maluku ya. Di sini di premium itu 195.000, basicnya itu 110.000 karena ada penambahan 10.000 per box. RO itu 175.000 dan juga untuk upgrade itu 110.000. Ya, jadi kita sudah bagi zona, jadi kayak Papua, NTT, kalau ingin menjadi stokis, ya modalnya hanya 3 juta itu sudah bisa menjadi
stokis ya, sesuai dengan zonasi di sini. Nah, ini juga masih keuntungannya untuk menjadi stokis masih mendapatkan diskon ya, potong langsung itu 5% ya, dan juga ongkir gratis, dan juga ditambah spanduk bukan spanduk, banner ya, banner kopi enak seperti itu. Oke, saya langsung lanjutkan ya. Nah, ketika kita menjadi mitra di Kopi Enak, ada 7 penghasilan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah referral atau sponsor, yang kedua pasangan ya, atau pengembangan daripada grupnya atau resellernya, yang ketiga ada reward, yang keempat repeat order RO pribadi ya, yang kelima repeat order team atau unilevel, yang keenam reward repeat order, yang ketujuh royalti omset nasional ya. Jadi ada 7 penghasilan ketika kita menjadi mitra daripada Kopi Enak ya. Ini sama ya. Jadi kita mau paketnya basic, mau paketnya premium sama-sama mendapatkan ini ya semuanya ya. Oke. Nah, ini dibagi menjadi 2. Plan A dan juga plan B. Jadi plan A itu berbicara tentang pengembangan daripada kemitraan. Jadi plan A lebih banyak berbicara tentang pengembangan kemitraan ya di kota masing-masing ya, di kota ini ya, masing-masing Bapak Ibu ya. Ada referral atau sponsor, yang kedua bonus pasangan atau grup, yang ketiga ada reward ya. Nah, ini kita perlu diperhatikan untuk bonus sponsor ya, referral ya. Ketika kita bergabung paket basic ya yang 100.000 ya, kita sponsor referral orang lagi bergabung paket basic, kita dapat bonus sponsor 20.000. Nah, ketika kita basic ya, kita sponsorin premium, kita dapat bonus sponsor juga 20.000. Ketika kita sudah upgrade atau misalnya langsung ngambil premium, nah sponsorin basic kita mendapatkan 20.000. Nah, ketika kita paket premium, ya kita sponsorin orang yang bergabung premium, nah kita dapat bonus sponsornya 25.000 ya. Jadi kalau saya menyarankan sih lebih baik ketika bergabung awal langsung ke premium seperti itu ya. Atau mungkin yang sudah terlanjur basic bisa upgrade ya. Ada namanya pin upgrade, dan juga bisa konsultasi dengan leadernya atau bisa melakukan pembelian ke stokis terdekat. Jadi bisa upgrade ya. Oke, penghasilan dibayarkan harian, ditransfer minimal 50.000, tidak terbatas untuk kita referensi, berapapun juga ya. Nah, yang kedua, pasangan atau grup ya, pengembangan daripada grupnya. Basic maupun premium sama bonusnya, pasangannya ya. Satu pasangnya adalah 10.000. Nah, bedanya adalah di paket basic dan paket premium adalah potensi penghasilannya beda. Ya, kalau di basic ya, nah basic adalah flash out maksimal adalah 5 pasang per hari atau 50.000 per hari. Berarti 1 bulannya adalah 1,5 juta. Berarti potensi penghasilan paket basic adalah 1,5 juta per bulan. Potensi ya, potensi 1,5 juta per bulan. Nah, oke. Nah, kalau misalnya paket premium, nah, paket premium adalah 20 pasang per hari atau 200.000 per hari dikali 30 hari berarti 6 juta per bulan. Tadi ya, kalau misalnya sudah terlanjur gabung basic, Pak, apakah bisa upgrade? Bisa upgrade ya. Nah, oke. Nah, ini sistem bisnisnya ya. Yang maksudnya kiri atau kanan bagaimana, Pak? Nah, contoh saya bergabung. Nah, setelah itu saya daftarkan istri saya masuk di tim kiri saya. Saya dapat bonus sponsor 20.000 ya. Ini contoh kalau misalnya belum upgrade ya, posisinya masih basic misalnya. Contoh ini di sini ya. Setelah itu saya daftarkan anak saya ya, bonus sponsornya 20.000. Berarti totalnya adalah setelah ada terjadi 1 orang di tim kiri dan 1 orang di tim kanan, kita mendapatkan tambahan lagi bonus pasangan 10.000. Totalnya adalah 20.000 tambah 20.000 tambah 10.000. Totalnya adalah 50.000. Totalnya sudah 50.000 ya. Nah, ketika sudah 50.000 ini sudah bisa ditransfer ke rekening kita ya. Dan di sini ada biaya. Jadi ketika withdraw ya ada biaya sebesar 11%, yaitu untuk admin, untuk pajak, dan juga untuk infak seperti itu ya. Oke. Jadi totalnya 11%. Jadi total yang diterima adalah 44.500 dari 50.000 ya.
Nah, ini yang tadi ya, yang paket upgrade. Jadi ketika sudah terlanjur basic, bagaimana Pak bisa upgrade? Ya, upgrade ke paket premium ya, atau segera upgrade ke paket premium itu senilai 100.000 mendapatkan satu box ya, yang gede kayak gini. Ketika upgrade 100.000 dapat satu box yang gede kayak gini. Ya, oke, isi 50 saset. Nah, selanjutnya ada reward. Ya, ini reward di plan A ya, atau reward kita mengembangkan jaringan ya. Fund leader 1, 100, ini 100 orang ya, 100 orang di tim kiri, 100 orang di tim kanan, kita mendapatkan 500.000. Fund leader 2, 250, 250, 1 juta ya. Fund leader 3, 500, kita mendapatkan 3 juta. Nah, yang sangat luar biasa dan sangat enak sekali di sini adalah di sini tidak di reset omsetnya ya. Jadi dari 100 ke 250 hanya melanjutkan atau sisanya saja. Jadi 100 ke 250 berarti 150 lagi. Dari 250 ke 500 sama, dari 250 hanya menambahkan sisanya saja 250. Jadi ketika dari 250 mau ke 500, masing-masing 250 orang ini hanya mengajak satu orang atau mereferensikan kopi enak ini kepada satu orang, otomatis apa? Sudah mencapai 500. Karena yang sudah ada itu dihitung lagi, yang 250 tambah yang baru 250 jadi 500 seperti itu ya. Oke, jadi sangat simpel. Jadi kita di sini jangan kerja sendirian ya. Jadi kita kerjanya bersama-sama seperti itu atau berjamaah ya. Sebentar, ini kenapa ya? Oke, fund leader 4 1.000 kita dapat 6 juta. Fund leader 5 5.000 kita mendapatkan 30 juta. Fund leader 6 10.000 kita mendapatkan 75 juta. Fund leader 7 30.000 kita mendapatkan 200 juta. Totalnya adalah 315 juta. Totalnya adalah 315 juta. Dan bisnis ini modalnya hanya 100.000 ya. Jadi yang paket basic pun juga berhak mendapatkan reward yang sama. 300 juta ini, 315 juta ini ya tanpa upgrade. Jadi upgrade itu hanya untuk potensi penghasilan harian. Seperti itu. Tapi kalau misalnya penghasilan hariannya ingin maksimal ya segera upgrade atau ketika bergabung langsung premium seperti itu. Karena apa? Ya kita yakin serius mau bisnis 175.000 itu kan hanya satu kali, jadi nggak tiap bulan seperti itu ya. Oke, jadi berbisnis hanya dengan modal segitu ya 175 ya itu hanya ringan sekali penghasilannya, potensinya sampai 300 juta lebih. Jadi kata orang penghasilan 300 juta dengan modal 100.000 bisa nggak? Pasti bisa. Ya orang kan ngomong kalau kita penghasilannya mau ratusan juta, apalagi 300 juta modalnya berarti harus ratusan juta atau bahkan miliaran. Jadi berbisnis itu harus modalnya gede ya supaya bisa untung besar. Tetapi kenyataannya bukan untung malah buntung yang modalnya besar. Tapi kita dengan modal yang kecil atau bahkan tidak ada resiko kita bisa mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa di tengah pandemi ya. Ekonomi yang tidak menentu, kita bisa mendapatkan penghasilan dan juga tidak merugikan orang lain. Itu yang pastinya ya. Kita ada akadnya jelas jual beli ya. Oke, yang kedua ada plan B ya. Plan B ini berbicara tentang repeat order. Jadi ketika kita sudah menjadi mitra daripada Kopi Enak, kita melakukan pembelian ulang. Jadi kalau produk kita sudah habis, kita melakukan repeat order, pembelian ulang. Ya, pembelian ulang itu kenapa sih habisnya? Karena mungkin kita seduh sendiri setiap hari ya untuk kita berikan sampel kepada mitra-mitra atau kita jual eceran ke warung-warung, ke toko-toko, warung kopi atau angkringan seperti itu ya. Ada 4 penghasilan di sini, repeat order pribadi, repeat order tim, reward repeat order dan juga royalti omset nasional atau gajian bulanan seperti ASN ya, meskipun kita bukan PNS, bukan ASN tetapi sama dapat gajian daripada Kopi Enak ya. Oke. Nah, ini repeat order pribadi adalah harga RO adalah 155 ya tadi ya, mendapatkan 2 box ya, berarti 100 saset. Nah, lebih ekonomis karena satu boxnya hanya 77.500 ya. RO ini tidak menambah hak usaha. Nah, kita melakukan repeat order, kita mendapatkan cashback 5.000 per satu kali RO atau repeat order ya. Untuk repeat order ini penghasilannya dibayarkan bulanan ya. Kalau yang di plan A tadi itu dibayarkan harian, kalau di plan B atau repeat order dibayarkan bulanan seperti itu. Jadi kita supaya ada penghasilan harian ada, penghasilan bulanan ada ya. Setiap tanggal 1 awal bulan ya. Ini nggak pernah meleset ya, jadi sangat komitmen sekali. Oke. Nah, kalau yang ingin jualan eceran bagaimana? Contoh.
Harga ERO 155 2 box ya, lebih ekonomis 1 box 77.500. Dijual 1 box ya seperti ini ya, 120.000. Kenapa? Ada tulisannya di sini ya, teman-teman nih. Sorry. Nah, ini. Nah, ada HET 120.000. Kenapa Pak jual 120.000 ya? Ini ada tulisannya HET 120.000. Jadi bagi orang-orang yang hanya ingin menjadi penikmat kopi, ya udah jual 120.000, tidak mau menjadi mitra. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi kita untung 42.500 per box seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ingin jual eceran per saset gimana? Oke. Satu box 77.500 dibagi 50 berarti satu sasetnya 1.500 ya. Nah, di ecer nih 10.005 berarti satu sasetnya 2.000 kita jual ya. Berarti 2.000 kurang 1.500 ya. Di sini ada 450 dikali 50 ketemunya 22.500 per box keuntungannya. Karena ada orang-orang yang sangat passion sekali untuk jualannya eceran. Boleh nggak? Boleh ya, nggak ada masalah. Di ecer 10.004 berarti 2.500 ya. Dipotong modal 1.500 berarti kita ketemunya 47.500 per box. Ini keuntungannya seperti itu. Jadi bagi yang ingin rekrut juga boleh, mau yang jual eceran juga boleh. Yang lebih bagus kita rekrut juga jalan, jualan retail juga jalan eceran atau repeat order ya. Saya lanjut ya. Di sini ada repeat order team. Ini yang sangat luar biasa ya. Ketika mitra-mitra kita yang sudah ada di dalam tim kita itu melakukan repeat order atau ngopi terus ya, kita dibayar lagi loh. Nah, generasi 1 kita mendapatkan 5.000 per satu kali tim kita melakukan repeat order. Jadi ketika misalnya saya ngerekrut si A, siapa, Andi atau siapalah ya, itu melakukan repeat order ya kita mendapatkan 5.000 per satu kali. Kalau dia 3 kali ya 3 kali 5.000, 15.000 seperti itu. Tidak cuma hanya di situ aja. Ketika generasi 2 sampai 6 ya melakukan repeat order juga kita mendapatkan 2.000 per satu kali mereka repeat order. Nah, di generasi 7 sampai 20 kita sampai 20 kedalaman ya. Kita mendapatkan 1.000 per satu kali tim melakukan repeat order. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang sekali repeat order 10, 20 untuk mungkin punya warung, punya toko bebas seperti itu ya. Nah, ini untuk repeat order ini berdasarkan jalur sponsorisasi ya atau jalur referensi kita, berlaku sistem pass up ya. Jadi ketika ada leader yang tidak melakukan repeat order otomatis akan naik terus ke atasnya seperti itu ya sampai ketemu orang yang melakukan repeat order ya. Jadi sebaiknya repeat order itu dilakukan di awal bulan. Nah, ini luar biasa. Bisnis repeat order team atau unilevel tidak harus seimbang ya. Jadi tetap dibayar ya. Penghasilan dibayarkan bulanan setiap tanggal 1 awal bulan ya. Oke, di sini contoh cara perhitungannya. Kalau cuma dapatnya 1.000, kapan kayanya Pak? Oke, duplikasi contoh 4 orang ya. Nah, generasi 1 4 orang dikali 5.000 berarti 20.000 per bulan ya. Nah, 4 orang tersebut cerita kepada 4 orang temannya lagi ada 16 orang ya. Generasi 2 kita dapat 2.000 ya. 16 kali 2.000 32.000 per bulan. 16 orang ini cerita lagi kepada 4 orang temannya, berarti ada 64 kali 2.000, berarti 128.000 per bulan. Nah, di generasi 4 sama ya, 64 orang ini cerita kepada 4 orang temannya, jadi ada 256 dikali 2.000 udah 512.000 per bulan. Ya, ini sangat luar biasa ya. Masuk di generasi 5 ada dari 256 orang ini masing-masing cerita kepada 4 orang temannya ya. Jadi ada 1.000 kali 2.000 berarti berapa? Sudah 2 juta per bulan ya. Ini masuk di generasi 5, masuk di generasi 6. Dari 1.000 orang ini masing-masing cerita kepada 4 orang temannya. Jadi ada 4.000. 4.000 kali 2.000 sudah 8 juta per bulan ya. Ini nggak kerasa ya, sangat luar biasa. Generasi 7 kita mendapatkannya 1.000 ya. Dari 4.000 berarti 16.000 dikali 1.000 dan 16 juta per bulan ya. Terus di sini masuk generasi 8 ini udah 65 juta per bulan, generasi 9 itu 200 juta, generasi 10 sudah sampai 1 miliar. Dan saya sudah menghitung total semua. Ini bukan jadi contoh misalnya di generasi 7 ya 16 juta. 16 juta itu penghasilannya bukan hanya dari 16 juta saja, tetapi di generasi sebelumnya itu kita dapat semua. Jadi otomatis ini apa ditotalin. Nah,
Ini potensi penghasilannya ini baru sampai generasi 10. Sedangkan kita itu sampai generasi 20 kedalaman. Ya, ini baru sampai generasi 10 aja sudah sampai miliaran penghasilannya per bulan. Ya, jadi ketika kita tekun konsisten ya, kita ngopi bareng, ngopi bersama, ngopi berjamaah, otomatis apa? Ya, kita akan bisa punya penghasilan yang sangat luar biasa seperti ini ya. Kalau di tempat lain ya, kopi itu berjalan berkembang ya, sampai penghasilannya omsetnya sampai ratusan juta, ratusan miliar, itu yang kaya owner. Tetapi kalau di Kopi Enak, ketika di sini omsetnya Kopi Enak besar, yang kaya semuanya. Semua umat itu bisa merubah nasib. Semua umat itu bisa apa? Bisa merubah roda ya. Jadi roda itu berputar seperti itu ya. Untuk membahagiakan keluarga kita masing-masing. Oke. Nah ini reward RO, ini yang luar biasa ya. Mitra-mitra yang sudah ada melakukan pembelian ulang, kita dapat reward lagi. Ya. Nah, kalau untuk reward RO ini bukan jumlah orang, tetapi ini poin. Jadi kalau satu orang boleh Pak repeat order sampai 10 kali. Boleh, 20 kali boleh, 100 kali boleh seperti itu ya. Oke, jadi Fund RO1 50-50 itu 250.000 ya. Kita masuk di Fund RO2 100 kita mendapatkan 500.000 dan di sini sama ya. Diakumulasi poinnya. Jadi setiap bulan boleh Pak, orang yang sama beli terus, boleh ya. Sampai kapan? Sampai kita mencapai semua reward yang ada ya. 250 dapat 1 juta, 500 dapat 2,5 juta ya. Fund RO5 1.000 kita mendapat 5 juta, Fund RO6 5.000 kita mendapatkan 15 juta, Fund RO7 10.000 kita dapat 25 juta, Fund RO8 50.000 kita dapat 150 juta, Fund RO9 100.000 kita mendapatkan 300 juta. Totalnya adalah 500 juta. Jadi ini terus diakumulasi sampai kapan? Sampai kita mencapai 500 juta seperti itu ya. Jadi dari reward yang pertama 300 juta, reward repeat order 500 juta. Totalnya adalah 800 juta ya. Sekarang tinggal pertanyaannya, nikmat mana yang kau dustakan ya. Ini sangat luar biasa sekali. 300 juta tambah 500 juta 800 juta, modalnya hanya 100.000. Yuk sama-sama kita ngumpul ngopi gajian. Itu aja. Sesimpel itu ya. Dan yang orang yang ngopi itu banyak sekali ya. Jadi market target pasarnya adalah orang-orang yang mungkin sedang dirumahkan, sedang di PHK, ya, tidak ada pekerjaan tetapi hobinya ngopi sama ngerokok. Itulah yang didatangi dulu ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Nah ini kalau misalnya kita ingin capai reward RO tapi nggak punya tim, ya, kita bukain untuk istri kita ya di tim kiri order RO 50 kali. Kalau yang di kita order 1 kali. Nah. Oke, di tim kanan anak juga order 50 kali. Ini contoh ya. Boleh langsung 50 atau mungkin nyicil dulu boleh 55 atau 10 boleh ya. Atau satu-satu juga boleh sama aja ya. Nah, otomatis saya sebagai ini karena sponsorin istri dan anak saya mendapatkan 100 poin repeat order dikali 5.000 berarti 500.000 ya. Anak juga dapat cashback 250 ya, istri juga dapat 250 berarti 500 tambah 500 berarti 1 juta. Ditambah lagi reward RO, ya kita dapat 250. Setiap orang tidak dibatasi untuk melakukan RO, berapapun juga ya. Poin reward RO terus diakumulasi setiap bulan, terus diakumulasi ya. Sampai kapan? Sampai kita bisa merubah nasib, sampai kita bisa mencapai impian kita dan membahagiakan keluarga kita ya. Yang ketujuh adalah royalti omset nasional atau RON ya, dibayarkan setiap bulan. Ini yang namanya gajian bulanan, sama seperti ASN atau PNS ya. Meskipun kita bukan ASN, tetapi kita mendapatkan gajian bulanan juga dari Kopi Enak. Dari apa? Dari ngopi ya. Oke, di sini royalti omset nasional Fund Leader 1, 2, dan 3 itu mendapatkan 1,5%. Jadi kalau di tempat lain itu omset harus sampai miliaran dulu untuk bisa mendapatkan royalti, tetapi di Kopi Enak Fund Leader 1 itu sudah bisa mendapatkan royalti sebesar 1,5% dari omset nasional ya. Jadi Fund 4 dan Fund 5 1,5 tambah 1 berarti 2,5%. Fund 6 dan 7 1,5 tambah 1 tambah 0,5 total adalah 3% seperti itu dari omset ya. Bukan profit tapi dari omset nasional. Nah, cara ngitung omset nasional gimana? Omset nasional adalah mitra baru yang bergabung di bulan tersebut plus RO atau repeat order. Bayangkan kalau kita sudah ada mitra sekitar
100.000 orang atau 1 juta orang, udah ditambah RO-nya itu sangat luar biasa sekali ya. Contoh, omset nasionalnya 1 miliar, berarti 1 miliar kali 1,5%, ketemunya adalah 15 juta. Ya. 15 juta ini bukan untuk kita sendiri, tetapi dibagi kepada semua orang yang berprestasi, yang sudah mencapai reward fund 1 minimal reward fund 1. Misal ada 10 orang yang mencapai, berarti 15 juta dibagi 10 orang, ketemunya 1,5 juta. Diberikannya adalah per bulan selamanya. Karena di sini yang luar biasa adalah tidak ada reset omset, terus diakumulasi, tidak ada turun peringkat. Jadi intinya seperti ini, ketika kita terus berjalan, kita terus bergerak dan tidak menyerah, pasti capai seperti itu. Ya kalau kita sudah menyerah, ya otomatis apa? Tidak akan capai seperti itu. Kalau kita tidak berani melangkah, tidak berani bergerak, ya kapan bisa kita merubah nasib kita? Kapan kita bisa ingin membahagiakan keluarga kita? Ya, oke. Ruginya di mana? 100.000 masih mikir, ya. Rugi yang masih belum gabung, rugi yang masih pelajarin dulu, mikir lagi, banyak analisa, rugi yang masih mengamati. Saya amati dulu ya, kira-kira nanti Pak Michael ini sukses atau enggak, saya ini lihat dulu. Ketika saya sudah sukses, didatangin lagi, saya sudah telat, wah udah tinggalin aja yang seperti itu ya. Siapa aja yang penting mau apa? Mau sukses, mau merubah nasib ya. Langsung join sekarang ya, ingat modalnya 100.000, 1 kali saja selamanya, ruginya di mana? Apa keputusan Anda? Peluang tidak datang 2 kali. Langsung ambil keputusan sekarang juga. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tanya ini dulu, orang 100.000 itu enteng kok ya. Saya mau bergabung malam ini. Langsung ya, sekarang mau jadi mitra usaha Kopi Enak. Ya, jangan banyak mikir, banyakin ngopi supaya menjadi cerdas. Langsung menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam Zoom meeting ini ya. Oke, sekian dari saya. Kopi Enak, sehat, nikmat, berkah. PT Fund, long life ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Iya, luar biasa sekali. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Michael yang sudah memberikan presentasi atau penjelasan yang sangat jelas sekali, sangat lengkap sekali, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya katakan, bukan di mana ladangnya ya membuat seorang petani itu sukses, tetapi siapa petaninya ya. Mau lahan sesubur apapun, kalau kita tidak serius, kita tidak fokus, kita gonta-ganti ladang, gonta-ganti lahan, wah, tidak akan sukses ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya akan buka mic-nya ya. Boleh bertanya 2 pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan share dulu sebuah video 2 menit ya, 1 menit lah, 1 menit lebih. Biar kita Ya, tapi kenapa saya terjun ke Kopi Enak? Orang bisnis kopi, orang jualan kopi nggak harus ngopi kan? Yang penting seneng sama duit hasil jualan kopi, betul? Produk Kopi Enak paket hari ini telah tiba, datang, alhamdulillah. Paket premium, jadi ada 2 paket, jadi semuanya ada 4 box, alhamdulillah. Kopi Enak yang mantap, rubah cara ngopi kita yang berpenghasilan. Biasa kita ngopi tapi selama ini tidak dapat penghasilan. Ganti kopi Anda dengan kopi yang berpenghasilan. Ada di Kopi Enak. Kopi Enak yang mantap. 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 Oke, teman-teman ya, itu tadi intro kita ya. Boleh teman-teman untuk bertanya, saya akan buka mic-nya, mic pertanyaan. Boleh bertanya sebentar, saya nyalakan dulu. Ya, boleh bertanya, boleh dinyalakan mic-nya, yang mau bertanya silakan. Jangan malu-malu. Kita ada di bisnis yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Oke, silakan bertanya, dinyalakan saja mic-nya. Sebelum kita ke sesi yang berikutnya. Iya, silakan siapa dengan siapa di kota mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di kota mana, Pak? Saya Fajarudin dari Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram. Luar biasa, Pak Fajar. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya sudah join di kopi ini, Mas. Boleh nggak kita buka cabang di bawah pakai nama saya untuk yang kedua kalinya? Boleh nggak? Oke. Karena saya udah ada cabang 1, saya mau kembangkan lagi, boleh nggak? Oke, ada lagi pertanyaannya, Pak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Oke, luar biasa ya. Cabang maksudnya seperti ini, Pak ya. Kita di sini satu orang hanya boleh 1 akun saja ya. Kenapa, Mas? Kenapa? Nggak jelas soalnya. Putus-putus. Oke ya, Pak Fajarudin, kita di sini hanya 1 orang hanya boleh punya 1 akun saja, 1 Putus-putus. KTP. Putus-putus ya, Pak ya. Oke, Pak Michael mungkin bisa jawabnya. Silakan Pak Michael. Ya, Pak Fajar dengar nggak ya, Pak? Halo, Pak. Suaranya nggak jelas. Halo, Pak. Iya. Sebentar, ada yang, aduh. Sebentar, saya matikan dulu dari sini. Oke. Iya, silakan Pak Michael dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Oke, Pak Fajar itu mungkin yang dimaksud dengan Pak Fajar, ya Pak Fajar mungkin punya modal, jadi Pak Fajar ingin membuka hak usaha lagi atau nama Bapak lagi ya dengan nama yang sama, mau saya taruh di bawahnya lagi, di bawah Fajarudin, berarti Fajarudin 2, Fajarudin 3, misal contoh seperti itu ya Pak ya. Itu di Kopi Enak tidak bisa Pak. Fajarudin mana tadi ya? Nggak apa-apa, nanti sedang direkam juga ini, nggak apa-apa, nanti rekamannya bisa dilihat. Ya, jadi Kopi Enak ini sangat luar biasa sekali. Di sini memberi kesempatan kepada semua orang. Jadi jangan hanya orang-orang yang punya modal atau punya uang saja yang bisa punya banyak sekali ini ya keuntungan, tetapi di sini 1 orang semuanya yang punya modal, nggak punya modal ya, semuanya sama-sama 1 ya, semuanya sama-sama. Jadi sama ya, kita punya di sini kekuatannya Kopi Enak adalah 1 orang hanya 1 hak usaha, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Yopi. Iya, betul sekali ya Pak Fajarudin. Saya akan tambahkan lagi bahwa di sini kita hanya boleh 1 orang, 1 KTP, dan 1 rekening, 1 nama, hanya boleh 1 akun. Itulah yang membuat ini unik ya. Itulah yang membuat ini luar biasa bagus. Kalau 1 orang boleh banyak akun, saya pun tidak mau. Karena di bawah kita itu tidak akan terbantu, teman-teman ya. Kalau 1 orang itu boleh banyak akun, tentu kita akan dapat orang taruh di akun kedua, taruh di akun ketiga, taruh di akun keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan artinya yang kita rekrut pertama tidak akan kita bantu. Tetapi di sini 1 orang hanya boleh punya 1 akun, kecuali akun anak, akun istri, boleh itu ya. Cabang kedua, ketiganya itu pakai nama anak dan istri saja ya Pak Fajar ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Silakan yang mau bertanya boleh dinyalakan mic-nya. Selamat malam Pak. Malam, Pak siapa di kota mana Pak? Saya Akmaludin Pak dari Bekasi Pak. Oke, tetangga kita Pak ya, saya Bekasi juga ya. Pak Akmal silakan. Iya Pak. Mohon penjelasannya tentang upgrade Pak. Upgrade mitra baru itu Pak. Apakah misalkan gini, misalkan mitra kita nih baru, dia mau milih upgrade daftar yang 100.000. Nah kalau di premium itu apakah harus nambah 100? Apakah nambah sisanya aja atau gimana tuh Pak? Oke, luar biasa. Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi sudah dijelaskan Pak Michael di awal ya, di presentasi sudah dijelaskan. Untuk upgrade, yang pertama ketika kita join di paket basic, upgrade itu 100.000 ditambah dengan produk yang 1 box yang isinya 50 saset Pak ya. Jadi sudah jadi premium nanti kalau ketika kita upgrade ya. Upgrade kalau sudah jadi premium warnanya akan berubah menjadi kekuning-kuningan atau keemasan begitu Pak ya. Sudah berhak atas bonus pasangan maksimal 1 hari 20 pasang. Jadi upgrade kapan saja bisa Pak. Tapi jadi gini. Silakan. Pak Akmaludin, kita di sini upgrade tidak menambah sisanya Pak. Kalau nambah sisanya kan dari kita join basic 100 ke premium
175 nambahnya sisanya ya 75.000 Iya, lagi enggak. itu Pak. Jadi Ya, untuk upgrade kita nambahnya 100.000 Pak. Jadi bukan 75. Ya, ketika upgrade kita dapat kopi lagi 50 saset ya. Tetapi untuk upline-nya atau leadernya atau yang mensponsorinya tidak mendapatkan apa-apa Pak, tidak dapat bonus atau apa ya. Jadi ada perbedaan antara premium dan basic itu Pak, upgrade-nya Pak. Upgrade cuma satu Pak, dari basic ke premium. Yang awalnya join basic ya. Iya, maksudnya itu yang awalnya ke join basic ke join premium, berarti tetap harus 175.000. Enggak, 100.000 Pak, 100.000 Pak. Upgrade itu 100.000 Pak, upgrade 100.000 bukan 175 Pak, upgrade 100.000. Nambahnya 100.000 bukan 175. Tapi dapatnya yang 50 Pak, yang 50 saset, yang satu box isi 50. Kopi 50 ya. Iya. Jadi upgrade enggak dapatnya kopi yang gede. Iya Pak, siap. Dan akunnya langsung berubah nanti Pak, berubah jadi kekuningan begitu. Iya. Jadi tidak ada batas waktu ya Pak ya. Jadi misalnya harus upgrade segera ya. Tidak seperti itu. Tetapi alangkah baiknya ketika dia bergabung, kita sudah rekomendasikan untuk ngambil yang premium. Pertama kan kopinya dapatnya banyak Pak. Iya, betul. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Akmal ya. Siapa? Oke, yang lain silakan kalau mau bertanya silakan sebelum kita ke sesi yang berikutnya. Ya, silakan Pak Arif. Malam. Pak Arif ya, silakan di kota mana Pak Arif? Selamat malam Pak Arif dari Kota Wirosari, Jawa Tengah. Siap. Perbatasan Blora. Siap Pak. Dari Pak Waiman ya. Soal ini ada plan A sama plan B ini tanya Pak. Saya tolong diulangi perbedaan plan A sama plan B. Kemudian di plan B itu kok ada belanja wajib, itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Di sini sebetulnya tidak ada sebuah kewajiban, Pak. Jadi misal kalau Bapak nanti mau belanja kopi nih, karena kopinya sudah habis ya, ada paket yang namanya paket belanja atau paket RO, harganya 155.000, tidak menambah hak usaha dan nanti Bapak dapat PIN ya Pak ya. Tetapi bukan sebuah kewajiban, gitu Pak. Seperti itu. Pak Michael. Saya jelasin dulu Pak Arif ya. Jadi kenapa sebenarnya ini menjadi satu kesatuan Pak, bukan dipisahin ya. Jadi ketika kita masuk bergabung ya di Kopi Enak, mungkin kita diperkenalkan oleh siapapun itu ya, kita bergabung itu namanya kemitraan Pak, atau masuk kemitraan. Nah, kemitraan itu masuk di plan A. Jadi ketika kita memperkenalkan bisnis Kopi Enak itu masuk di plan A. Seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah masuk di plan A dan juga kopi kita habis, kita mau beli lagi, ya itu itu masuknya di repeat order atau plan B seperti itu. Dan di sini tidak ada kewajiban repeat order, Pak. Nggak ada kewajiban repeat order. Kewajiban repeat order itu bagi yang menerima gaji bulanan, Pak. Tapi kalau Bapak belum mencapai fund leader, belum menerima gaji bulanan, itu tidak ada kewajiban repeat order Pak, seperti itu ya. Jadi intinya ya betul. Jadi intinya kalau kopinya habis ya habis karena kita seduh sendiri atau habis karena mungkin kita kasih sampel, karena kan orang-orang mau diperkenalkan, ayo mana sampelnya dulu kayak gitu kan, dikasih sampel 1 saset, 2 saset, atau mungkin kita mau jualan ke angkringan ya, itu kan di Jawa Tengah kan banyak ya angkringan-angkringan ya Pak, atau gitu kan. Nah, banyak di situ kan. Nah, kita mau jualan ke situ juga boleh seperti itu. Ketika kopinya habis, ya udah kita belinya namanya repeat order lagi. Kita nggak perlu, kalau repeat order itu tidak perlu masukin data, tidak perlu masukin KTP, atau tidak perlu, hanya repeat order aja, beli ke stokis terdekat. Jadi kalau misalnya Bapak yang terdekat di mana, nanti langsung menghubungi stokisnya, nanti dikirim seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Berarti minimal kalau plan B itu sudah minimal fund 1 gitu ya? Bukan gitu Pak. Jadi gini,
kalau plan B itu semua orang bisa melakukan repeat order, Pak. Semua orang bisa melakukan repeat order. Jadi kalau Bapak kopinya habis ya repeat order, tidak perlu harus menunggu fund 1. Nah, fund 1 itu kalau yang dapat gaji bulanan, Pak. Jadi plan B itu tidak semua orang yang kalau saya plan B itu dapat gaji bulanan, tidak ya. Jadi kalau misalnya saya kopinya habis, saya cocok ngopi dengan kopi enak, ya sudah saya repeat order seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau yang dapat gaji bulanan tadi ketika sudah mencapai fund leader 1, 100 orang tim kiri, 100 orang tim kanan, seperti itu kayak gitu. Pak, kalau saya belum mencapai fund leader 1, boleh saya repeat order? Boleh, kan saya cocok dengan kopinya. Boleh, Pak, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jih, sama-sama, Pak. Oke, luar biasa ya. Artinya gini, Pak. Ya, artinya gini Pak Arif ya, tidak ada sebuah kewajiban untuk belanja ya. Ketika barang kita sudah habis ya, boleh belanja dan tidak dilarang. Gitu Pak ya. Oke, satu lagi pertanyaan silakan sebelum kita ke sesi yang berikutnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya dibuka mic-nya. Boleh Pak, dari Jambi Pak. Ya, dari Jambi Ibu siapa? Bu Alfi. Oh, Ibu Alfi. Waduh, baru gabung tapi sudah jadi top sponsor ya. Luar biasa, selamat. Masih belajar Pak. Terima kasih Pak Pop, Pak Yopi, Pak Michael. Ini dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, untuk RO misalkan kita jadi stokis ya, belanja misalkan kan itu misalkan 30 box itu dihitung 1 RO Pak ya. 1 RO. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mencapai misalkan yang level fund 1, itu tadi saya dengar wajib RO. Itu RO-nya berapa kali wajibnya gitu kan? Oke. Ini itu dua pertanyaan ya. Jadi boleh. Silakan Pak Michael. Ya. Jadi gini Bu, kita Ibu Alfi harus kita belajar bersama ya di sini. Kita harus membedakan antara repeat order kita sebagai stokis dan juga sebagai mitra itu berbeda, Bu. Kalau Ibu belanja sebagai stokis itu, ya itu tidak masuk repeat order, bukan. Repeat order kita nanti ada input di akun kita, namanya pin repeat order, itu ada pinnya. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita sudah masuk fund leader 1, ya kita dapat gaji bulanan, repeat ordernya cukup 1 kali saja, berarti 155.000 dalam sebulan sekali, dan itu tidak ada batas tanggalnya, tanggal 1 sampai 30, bebas Bu, seperti itu. Oh, siap. Okay. Ya, jadi meskipun gaji kita naik mau 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, tetap repeat ordernya 1 kali saja Bu, 155 itu gitu. Oke, siap Pak. Mohon maaf karena memang saya baru jadi belum paham nih. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Semuanya. Ya, semoga bisa segera jadi stokis Jambi ya Bu, karena Jambi belum ada ini Bu. Siap. Sekarang tidak harus minimal 30 ya Bu ya. Jadi sudah bebas ya ordernya. Jadi luar biasa sekali ya pergerakan kita. Apalagi Jambi sudah masuk zona berapa ya Pak Michael tadi ya? Jambi itu berarti masuk zona 2 Pak. Oh, zona 2 ya. Oke, teman-teman, satu lagi pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke edukasi tentang produk kita. Jadi kita harus mengetahui ya produk kopi Robusta itu seperti apa sih? Gitu ya, teman-teman ya. Satu pertanyaan boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di kota mana, Pak? Bapak Suyitno di Tanjung Pinang. Oke, luar biasa Tanjung Pinang. Silakan Pak Suyitno. Salam kenal untuk Pak Owner, Pak Michael, dan tim manajemen, dan semua para leader dan senior-senior. Ini yang mau saya tanyakan, kalau untuk syarat pendaftaran itu apa aja? Apa ada syarat usia atau ada ketentuannya gitu? Syarat pendaftaran yang penting pertama sudah punya KTP. Yang mendaftarkan anak nggak harus punya KTP ya, punya NIK ya. Yang pertama, yang kedua punya rekening ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu Pak Michael ya. Mungkin Pak Michael bisa bantu. Ya betul Pak. Tapi memang kalau belum ada rekening bagaimana Pak Michael? Kalau belum ada rekening kita dikosongin atau pilihan rekeningnya pakai Dana Pak. Jadi, pakai Dana bisa untuk seterusnya atau sementara? Sementara Pak. Nanti kalau misalnya
contoh ya, kita sementara pakai dana. Nanti kalau misalnya awal-awal kan orang-orang itu ngomong, oh saya nggak punya rekening, ya udah dikosongin dulu, kita pakai dana karena di aplikasi itu nggak bisa dikosongin. Tapi ketika nanti sudah punya bonus entah 200.000, 300.000 atau 500.000, orangnya suruh antri Pak ke BRI, pasti mau karena ada duitnya Pak. Itu aja lah, percayalah Pak. Iya. Pertama juga sama kayak gitu, saya nggak mau buat rekening, tapi begitu ada duitnya mau Pak ngantri ke BRI. Kalau saya sih ya lebih baik ke bank sih daripada ke aplikasi-aplikasi nggak jelas. Kalau bank kan BRI jelas, kalau BRI nggak mungkin nggak ada BRI di seluruh Nusantara, itu ada, termasuk di Tanjung Pinang seperti itu. Apa banknya hanya BRI saja ya? Bebas, Pak. Ada beberapa Pak ya, BRI, ada BCA, BNI, Mandiri, ada BSI Pak, Bank Syariah juga ada Pak. Terus ada potongan admin bank lagi setiap pengiriman? Ada Pak, setiap kali withdraw itu bukan admin, jadi sini ada admin, pajak sama infak, itu totalnya 11% Pak. Oh, tapi tidak ditambah lagi dengan, kan seantar bank, sesama bank itu biasanya ada pemotongan. Nggak ada, antar bank tidak ada pengurangan lagi. Jadi kalau kita withdraw 50.000 berarti keterimanya kita 44.500. Nggak ada potongan-potongan bank lagi, nggak ada. Oke. Jadi kalau anak saya umumnya join di jaringan saya gitu kan belum ada KTP, itu berarti pakai NIK dari kakak ya, Pak ya? Pakai kakak Pak, pakai kakak. Jadi kalau misalnya yang belum punya rekening, bagaimana anak-anak boleh pakai, kemarin disarankan ya dari manajemen boleh ya pakai tabungan junior Pak. Jadi ada banyak sekarang bank tabungan junior gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Michael. Iya, sama-sama Pak. Iya, luar biasa sekali ya malam hari ini. Oke teman-teman, nah akan sangat luar biasa. Lagi sekali Mas. Lagi sekali halo. Ya, NTB silakan. lagi sekali. NTB, silakan NTB. Tadi macet tadi, mohon maaf, enggak dengar penjelasan tadi itu Mas. Oke. Untuk buka 2 cabang atas nama sendiri itu, coba dijelaskan ya, kembali. Pak. Kurang jelas. Ya Pak Fajarudin, kita tidak boleh membuka atas nama sendiri berulang kali. Fajarudin 1, Fajarudin 2, Fajarudin 3 tidak boleh Pak. Jadi kita mau punya modal besar tetap 1 Pak. Oke, terputus Pak Michaelnya. Pak Michaelnya terputus suaranya. Oke, Pak Michaelnya terputus. Oke. Intinya begini, halo Pak Fajarudin. Iya, siap. Oke, Pak Michaelnya terputus-putus ya. Oke, intinya satu rekening, satu nama, satu rekening, satu nama, satu akun Pak ya. Jadi kita tidak bisa bikin hak usaha gitu. Tidak bisa, boleh, tapi boleh menggunakan hak usaha atas nama istri atau anak, Pak ya. Justru itulah yang membuat bisnis kita ini luar biasa, karena yang di bawah kita akan sangat terbantu sekali ya. Misal Bapak dapat orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang ke-100 ya, otomatis dibantu ke bawah Pak ya. Artinya begitu. Jadi kalau kita banyak akun, yang di bawah kita tidak akan pernah dibantu karena mereka akan terlantar semua ya. Pakai nama anak dan tidak bisa Pak. Jadi pakai nama anak dan istri saja ya. Kalau Bapak maksimal punya tiga akun, anak ada 3, boleh 3, boleh 4 sama Bapak ya. Seperti itu. Jadi masing-masing satu orang satu akun. Halo Pak Yopi. Ya. Ya, intinya Pak Fajarudin tidak boleh ya menggunakan akun yang sama atas nama yang sama. Jadi istri dan juga anak pun menggunakan rekening mereka masing-masing, tidak boleh pakai rekening kita. Ya. Oke, siap. Ya, oke, teman-teman. Kita skip dulu pertanyaannya, nanti habis ini kita akan ada sesi pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ditahan dulu pertanyaannya, boleh dicatat di buku ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan lagi saya habis ini teman-teman ya. Nah teman-teman, akan sangat lucu sekali kalau kita tidak menguasai apa saja yang kita kerjakan ini, produknya ini.
Edukasi produk ini penting sekali teman-teman ya. Jangan sampai orang bilang aman nggak buat lambung. Oh aman ya. Atau ini obat apa ya? Ini bukan obat ya teman-teman ya. Terus ada yang bertanya lagi, kenapa kopi kita kok warnanya tidak hitam, tidak pekat begitu? Ada maksudnya. Roastingnya itu tingkatnya ada di tingkat medium. Untuk itu nanti akan dibahas oleh seorang leader yang sangat luar biasa sekali, ahli roasting merosting ya. Sebelumnya saya akan perlihatkan dulu nih ya sebuah tayangan untuk kita semua. Kita sama. Sebentar. Oke. Nah, minum kopi enak Pak Yopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Kopi Enak ya. Ini luar biasa. Kopi Enak ya. Kita lihat Kopi Enak. Kopi Enak ya, isi satu box ini isinya 50 saset. Dan isi satu saset isinya 6 gram. Dan ini sudah memenuhi standarisasi bagaimana ketika kita hobinya kopi maksimal dalam satu gelas itu adalah 7,5 gram. Itu secara medis atau secara aturan ya. Dan kopi enak ini 6 gram. Jadi yang biasa kopi ataupun yang pemula yang mau bergabung atau minum kopi hitam ini alhamdulillah aman ya. Nah, kopi hitam ini, kopi robusta ini berkesaksian atau bertestimoni bahwasanya dengan kopi robusta, kopi enak ini ya, yang dari robusta itu ketika diminum ya, itu aman dan nyaman di lambung. Aman dan nyaman di lambung. Jadi buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian ya, silahkan promosikan, silahkan yuk kita sebarkan. Kopi enak ini murni robusta tanpa gula hitam. Ini sudah 85% ketika mengkonsumsi kopi enak aman dan nyaman di lambung, walaupun ini kopi hitam ya pada dasarnya. Jadi kalau hari ini banyak yang testimoni tentang saya punya keluhan ini, alhamdulillah dengan minum kopi enak terbantu, terselesaikan. Misalnya punya tenggorokan yang biasanya kering, punya lambung yang biasanya perih ketika minum kopi ya, masalah mohon maaf ya, BAB-nya jadi lancar. Lebih dalam lagi, ada yang punya diabetes terbantu, ada juga yang punya darah tinggi. Ingat, kopi robusta itu ya lebih rendah tingkat keasamannya dibandingkan kopi yang lainnya, jadi aman. Terlebih dari cara roastingnya, kita pakai di medium, di level medium yang tanpa hitam pekat ya, tanpa hitam pekat ya. Ketika hitam pekat baunya menyengat, tapi dari sisi manfaatnya ini berkurang bahkan hilang. Tapi kita pakai di level medium ya, yang tidak terlalu hitam ya, tapi manfaat tetap ada dan bisa kita nikmati. Oke teman-teman, kopi enak ya, ngopi sehat, ngopi dapat uang. Yuk kita sebarkan. Kopi enak ya, layak untuk diperjuangkan. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Kang Wawan, leader dari Sukabumi. Silakan Kang Wawan. Dinyala. Yes. Oke, masuk ya, Kang Yopi ya. Sudah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini di acara Zoom ya. Setiap malam Senin atau Minggu malam kita selalu mengadakan acara Zoom meeting ini untuk memperkuat ya, memperkuat bagaimana kita berbisnis di Kopi Enak. Terima kasih untuk Bang Yopi, ada Pak Michael, ada Ibu Maharani, ada Pak Asep, dan juga mungkin ada Bapak Owner kita ya, atau Pak Dirut yang pada malam hari ini juga ikut hadir. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, intinya terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini ya, yang mana acara-acara seperti inilah yang memang kita harus terus ya. Kenapa? Karena untuk menambah keilmuan ya, menambah pengetahuan tentang apa yang akan kita lakukan di Kopi Enak ini. Mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Michael tentang sistem, ya motivasi juga tentang
bagaimana pengembangan. Pak Yopi juga sudah luar biasa. Nanti juga ada Ibu Maharani, ada Pak Asep ya yang akan lebih menambahkan lagi. Di sini saya ingin berbagi tentang di produk ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak hanya sistem saja, ya, tidak hanya motivasi saja, tidak juga kita mengenal perusahaannya saja. Akan tetapi kita harus lengkap ya. Jadi dengan produknya. Kenapa? Karena hari ini kita walaupun sudah terbiasa yang namanya kopi atau ngopi ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin kebiasaan kita ini ya. Ini katakanlah kurang ini ya. Kurang misalnya kurang pengetahuan tentang bagaimana cara menyeduh, bagaimana tentang kopi itu yang lebih baiknya, bagaimana juga dari cara takarannya. Nah, di acara Jumitik ini ya, ini kita akan lengkapi untuk memperkaya keilmuan kita. Bagaimana strategi ketika ada yang bertanya tadi yang disampaikan Bang Yopi. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya, tadi sudah diawali dengan video ya. Mungkin ini akan menjadi salah satu perwakilan dan juga Bapak Ibu sekalian bisa untuk secara umum gambaran tentang bagaimana edukasi kopi enak dengan video tadi bisa dilakukan atau bisa diputar ya. Itu sudah tersebar di para leader atau para apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin lebih menambahkan lagi, kopi enak tadi sudah disampaikan satu box isinya 50 saset ya. Dan satu saset ya seperti ini hanya mengulang saja. Ini isinya 6 gram dan sudah memenuhi standarisasi ya. Standarisasi. Jadi masuk di kopi enak ini bukan hanya sekedar masuk saja, bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga lebih kepada edukasi ya buat masyarakat Bapak Ibu sekalian. Buat mungkin yang suka biasa berjualan kopi, yang suka biasa buka warung-warung kopi, ini juga ada manfaatnya. Kenapa? Karena dengan adanya takaran yang tepat, ya, lalu dengan produk kopinya juga yang keasliannya, kemurniannya, ditambah lagi dengan jenis kopinya, ya, jenis kopinya yaitu robusta, ya, ini akan ada manfaat di badan kita, ya, karena kita menginginkan setiap kita hobi, apalagi yang continue, yang tukang ngopi ini kan ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Nah, bagaimana yang hobi kita terus-menerus dilakukan setiap hari sampai tua ya, ini akan ada manfaatnya. Ya. Jadi, kalau ada manfaatnya, setidaknya mengurangi banyak hal. Contoh kita banyak hari ini yang mengkonsumsi kopi enak ini ya, merasakan manfaat ya. Merasakan manfaat misalnya tadi yang biasanya lambungnya perih begitu minum kopi hitam ya, ini terbantu ya Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya semua orang suka dengan kopi hitam, akan tetapi banyak kendala ketika minum kopi hitam yang tanpa kita ketahui jenis kopinya, takarannya, racikannya, ternyata justru jadi perih di lambung. Nah, dengan kopi enak solusinya. Ini yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita tidak hanya sekedar pada saat bergabung saja. Tidak hanya saat pada bergabung saja kita minum kopi enak. Kenapa? Kalau ingin terus-menerus kita mengkonsumsi kopi enak, ingin juga ada manfaat di badan, ya selamanya ketika sudah bergabung, silahkan konsumsi kopi enak. Karena manfaatnya akan terasa banyak, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi ini kopi adalah jenisnya robusta, ya, dengan takaran cukup mengikuti aturan yaitu hanya 6 gram padahal kita maksimal 7,5 gram. Jadi kalau 6 gram ini yang pemula ataupun yang sudah biasa ngopi ini masuk. Dan terbukti para ibu-ibu sekalipun yang tidak biasa ngopi ini aman dan nyaman di lambung. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lalu ketika kita sudah pertama mengkonsumsi kopi enak ini merasa nyaman, merasa aman, silahkan dicoba lagi dengan kopi yang lain. Mohon maaf ya, apakah ada perbedaan lagi? Ya, apakah ada perbedaan lagi? Ini untuk pembanding ya. Jadi saya menyarankan ketika kita sudah bergabung tadi dan ingin maksimal kesehatan yang kita dapatkan atau manfaat yang kita dapatkan, silahkan jangan hanya sekedar pada saat bergabung saja mendapatkan kopi. Ya, jadikan kopi enak ini minuman yang sehari-hari ada di rumah.
Yang pertama juga buat rutinitas kita agar manfaat dari pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya ini akan terus kita dapatkan. Yang kedua, dari sisi promosi tanpa disadari, kita ada tamu, ada teman, ya, kita mempromosikan secara tidak langsung, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, manfaat-manfaat itu kenapa sih ada manfaat di dalam kopi? Ingat, kopi ini adalah termasuk rempah-rempah, Bapak Ibu. Dan di dalam kandungan kopi banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat, ya. Di antaranya ada mineral, ada kalium, ya. Lalu ada natrium, ada folat, ya. Ada apa lagi? Ada juga magnesium, seperti itu Bapak Ibu. Ada apa? Ada antioksidan, ada kafein. Ini banyak sekali. Nah, ketika ada banyak manfaat tadi, ya, ini akan kita lihat, ya. Ketika manfaatnya banyak, lalu cara peracikan, ya. Ketika diraciknya tadi sampai tingkat yang lebih hitam, katakanlah lebih gosong, bukan tidak tertutup kemungkinan manfaat-manfaat tadi berkurang, ya, bahkan mungkin hilang. Dan ini juga kita harus beredukasi. Saya punya kopi yang asli, murni, bahkan saya meracik sendiri. Tapi kenapa ketika saya minum kopi masih tetap juga, ya, di lambungnya juga perih, ya, seperti itu. Yang pertama tadi mungkin dari cara peracikan, yang kedua juga dari takaran atau dosis, Bapak Ibu sekalian, ya, dan juga keseringan, misalnya tadi kita sampai 5-6 kali, itu kalau yang belum terbiasa kita jangan, ya. Kita kalau yang sudah terbiasa mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang belum terbiasa minum kopi sampai 5 kali, 6 kali, ini kita bertahap artinya. Kalau belum terbiasa mungkin 1 kali sehari, ya, atau 2 kali atau 2 gelas, ya Bapak Ibu sekalian, atau 3 gelas. Secara umum rata-rata 2-3 gelas per hari. Dan ini pun yang disarankan, ya, oleh pihak medis. Kalau kita ingin mengkonsumsi kopi hitam yang murni, ya, ini 2-3 gelas per hari. Ini akan kita dapatkan. Terlebih dengan cara roastingnya, dengan kemurniannya, dengan jenis kopinya yang ada di Kopi Enak, ini sungguh luar biasa. Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita terus mengkonsumsi Kopi Enak? Yang di pertama kali saja kita mengkonsumsi minum, Bapak Ibu sekalian, ya, itu sudah kita bisa dapatkan perbedaan dari kopi yang ada, ya. Perbedaan dari kopi yang ada. Dari mana? Monggo silahkan yang mungkin baru pertama kali mencoba, ya, silahkan minum Kopi Enak, entah itu mungkin dapat dari teman ataupun langsung daftar lalu dapat, silahkan diseduh, masukkan ke dalam gelas, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu kita mendidihkan air panas, setelah mendidih siramkan ke dalam gelas, ya. Saya sarankan jangan pakai gula dulu. Kalaupun ingin pakai gula, setelah diseduh, ya. Kalaupun ingin pakai gula, setelah diseduh biarkan dulu 2 menit minimal. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan kita menyarankan memang kopinya tanpa gula, ya, menyarankan tanpa gula, seperti itu. Untuk apa? Untuk tadi manfaatnya akan kita banyak merasakan. Seperti yang saya sampaikan tadi di video, hari ini sudah banyak yang testimoni, ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang tenggorokannya itu biasanya perih, kering setelah minum, atau bibirnya, mohon maaf, seorang pengopi hebat biasanya terlihat Bapak Ibu, ya, di bibirnya itu kering sekali, bahkan mohon maaf ya pecah-pecah, seperti itu, ya. Lalu di tenggorokan juga, ya, ini setelah misalnya mengkonsumsi pertama kali Kopi Enak ini, kok ini juga tidak terasa kering di tenggorokan juga, di lambung juga, ya. Nah, ini menandakan baru pertama kali saja ini kita sudah bisa merasakan. Nah, lalu selanjutnya kita setelah habis tadi kan kita ada RO, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ada RO untuk apa? Untuk melanjutkan, ya. Karena mungkin awal-awal kita hanya sekedar yang dirasakan langsung, misalnya kita ini kan akan lama, ya, akan panjang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, mengkonsumsi Kopi Enak itu, ya, kalau kita terus-menerus, ya, kalau di awal saja ada manfaatnya yang terlihat, yang tadi saya sampaikan,
mulai dari bibir, di dalam mulut, di dalam tenggorokan, apakah kita tidak ingin masalah darah kita juga jadi bagus? Ya, ini akan kita terus-menerus asal tadi kopi enaknya terus dikonsumsi, ya, terus dikonsumsi. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini ketika kita mengawalinya merasa enak, lalu semakin dalam lagi nanti masuk ke dalam darah. Ketika darahnya sudah mulai lancar, nah ini ya, darahnya sudah mulai lancar, otomatis seluruh anggota tubuh kita juga akan berfungsi dengan baik, gitu ya. Jadi kita menyarankan kita kalau yang biasanya kadang-kadang ada orang yang sensitif, mohon maaf ya, minum kopi enak yang tadinya dingin kok terasa kayak ada yang berjalan. Itu banyak Bang Yopi. Kok merasa hangat ya Kang ya? Kayak ada yang berjalan gitu di dalam tubuhnya, di tangan, di sini, di perutnya. Nah, ini sesuatu yang sangat baik ya. Jadi dilanjutkan, barangkali ada yang tersumbat di dalam darah kita ya, dengan minum kopi enak hangat tanpa gula, ini akan perlahan mulai diperbaiki, dilancarkan. Setelah mulai dilancarkan dengan syarat harus terus-menerus mengkonsumsinya, ya tadi ini akan berefek kemana-mana, Bang Yopi. Ya, akan berefek kemana-mana. Ingat, dalam tubuh kita seluruh apa yang kita rasakan, keluhan-keluhan atau penyakit yang berat-berat, yang ringan-ringan, itu semua berawal dari darah. Bapak Ibu sekalian, berawal dari darah. Darahnya macet, contoh kecil. Katakanlah darahnya macet ke kepala. Jadi sakit kepala, Bang Yopi. Macet ke pinggang, jadi sakit pinggang. Ya, ini kalau hanya baru sedikit macetnya, tersumbatnya. Yang akan lebih parah ketika kita tersumbat macetnya ke kaki. Yang kita khawatirkan bagaimana kalau macetnya ke kaki, lama-kelamaan kan tidak ada jalan darah, lalu tidak bisa bergerak. Ini yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan kopi enak, ya siap kita mengkonsumsi secara rutinitas, ya. Awal yang ringan-ringan saja dulu. Kalau terus-menerus tanpa berhenti mengkonsumsi, ya. Kenapa harus berhenti? Karena seorang pengopi tidak akan berhenti ngopi sampai kapanpun. Kenapa tidak? Kalau sudah merasakan kopi enak di awal, teruskan, jangan berhenti atau jangan ke yang lain lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, supaya apapun yang ada di dalam keluhan kita dengan jalan syariat minum kopi enak ini semua akan berfungsi kembali. Ya, jangan khawatir, berfungsi kembali itu berefek kemana-mana, mau ke darah, mau ke urusan stamina, ini juga bisa, Bang Yopi. Ya, asal kita terus ya, jangan berhenti atau jangan dulu ke yang lain. Kenapa saya bisa menyampaikan demikian? Karena manfaat-manfaat apa yang saya sampaikan, kandungan tadi perlahan itu bisa mendorong tadi, ya, yang tersumbatlah, yang tertutuplah, ya, asal memang kita harus continue, ya, minumnya terus menerus, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa? Karena kita ingin pada dasarnya hobi kita ini supaya lebih bermanfaat. Ini yang akan kita dapatkan manfaat dari produknya. Pembeda dari kopi enak adalah di situ. Yang pertama, kopi enak pembeda. Pertama kali minum kopi saja, kita akan merasakan bagaimana di tenggorokan, bagaimana di mulut, bagaimana di lidah, bagaimana juga di bibir, dan juga di lambung. Silahkan produknya biarkan berbicara, Bapak Ibu sekalian. Tanpa harus kita menyampaikan, apa sih, obat apa? Silahkan coba saja. Nanti juga dia sendiri. Oh iya ya, biasanya lambung saya kalau minum kopi enak nih, minum kopi hitam, ya, ini tanpa harus lama-lama, 1-2 menit langsung terasa. Kok ini aman ya? Biarkan produk yang berbicara, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih ya untuk pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan teruskan bagaimana kopi enak ini supaya banyak orang bisa merasakan manfaat dari produknya, terlebih manfaat dari sistemnya. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Wawan, sangat membantu kita memberikan edukasi tentang produk knowledge-nya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum saya buka mic-nya untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan sampaikan, kita tidak bisa merancang sebuah bisnis kalau hati kita belum 100%.
hati kita masih banyak alasan-alasan nih di kepala kita, ya. Oh, alasan saya sakit, kucing saya melahirkan, apa segala macam bla 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 bla. Karena sekali kita bikin alasan, akan ketagihan untuk minggu berikutnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Sebelum kita 100% hati kita, bukan full time loh, ya, full heart ya, 100% hati. Tidak harus berhenti bekerja, bukan ya. Ngapain berhenti kerja? Orang bisnis ini bisnis selalu lintas ya, teman-teman ya. Jadi, fokuskan hati kita untuk satu bisnis saja ya. Pilih yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang terjangkau buat semua kalangan, yang masuk ke semua kalangan, yang produknya digunakan setiap hari sampai kita meninggal dunia, tiap hari kita minum kopi ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saya akan berikan 2 pertanyaan lagi sebelum kita ke sesi yang luar biasa ini ya, teman-teman ya. Masih rahasia sesinya, teman-teman ya. Silakan bertanya lagi ya, 2 pertanyaan. Malam, Pak. Malam. Pak Sardi ya, Pak Sardi di mana Pak? Ya, malam Pak di Palembang. Ya, Pak Sardi di Palembang. Silakan Pak, apa pertanyaannya? Mau tanya yang paket basic sekarang sasetnya dikurangi ya Pak? Betul. Kok dikurangi ya Pak? Mau pertanyaan itu aja. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Pak Michael, ada monitor? Iya. Oke, silakan Pak Michael. Kenapa basic dikurangi jadi 25 saset? Ya, jadi mengenai basic itu adalah yang pertama adalah karena regulasi ya Pak. Jadi ketika mitra kita atau member kita di atas dari 25.000 itu harga harus naik Pak. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ketentuan harga naiknya itu ke angka 250.000, tetapi kita masih mempertahankan agar paket basic itu tidak hilang. Jadi masih tetap di icon kita 100.000 seperti itu. Jadi solusinya ya adalah produknya kemasannya menjadi 25 saset seperti itu Pak. Tetapi harga joinnya tetap 100.000 dan masih murah sedunia Pak. Masih murah sedunia seperti itu sih Pak. Siap. Oke. Ya, boleh saya tambahkan ya. Mau di rumah, makanya pergi sama ayah. Ya, silakan. Oke, boleh saya tambahkan ya. Saya punya penawaran-penawaran dari kopi-kopi sebelah lah ya, nggak usah saya sebutkan mereknya. Joinnya mereka itu cuma dapat 15 saset ya, joinnya ratusan ribu loh teman-teman ya. Ada yang 160.000, dapatnya cuma 15 saset ya, gitu seperti itu. Dan setelah saya analisa, kopi kita benar-benar luar biasa. Nah, teman-teman, saya sudah tidak sabar belajar dari seorang ini yang menjadi inspirasi saya, teman-teman ya. Jadi sejak saya bergabung, saya mengidolakan beliau ini. Kenapa? Beliau ini dalam waktu 1 minggu tembus Fund Leader 1. Fund Leader 1 itu luar biasa. Sudah berhak menerima yang namanya royalti atau RON, royalti omset nasional, di mana sudah ada uang bulanan walaupun kita sudah berhenti. Ya, luar biasa ya, teman-teman ya. Tetapi yang luar biasa sekali, saya bukan bangga pada diri saya ya teman-teman ya. Saya sudah bisa menyamai beliau ini teman-teman ya. Nah, beliau ini Fund Leader 1 minggu. Fund Leader 2, Fund Leader 3, Fund Leader 4 hanya dalam waktu 3 bulan. Luar biasa sekali. Sangat masuk akal sekali. Fund Leader 7 tembus dalam waktu 1 tahun 315 juta. Nah, kita intip dulu nih sementara. Berapa sih yang beliau terima uang pensiunnya walaupun nggak ngapa-ngapain? Kita intip dulu nih ya teman-teman ya. Oke, sebentar kita ngintip sama-sama. Penghasilan beliau ini luar biasa ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, bentar. Saya share dulu. Oke. Oh, ini. Sorry. Oke, teman-teman. Nah, ini Ibu dalam waktu 1 minggu tembus Fund Leader 1 ya. Ini bonusnya 800.000 nggak diklaim. Biasanya sampai tunggu 8 juta baru beliau klaim ya. Nah, di sini komisi dari RON ada 613.000 1 bulan ya. Tapi total RON yang beliau terima dari pertama kali Fund Leader 1 sampai Fund Leader 4, total yang beliau terima adalah
2,5%. Kabar baiknya lagi, saya sudah berhak nih bulan depan terima 2,5% dari 1,5% menjadi 2,5%. Total yang beliau terima 3.922.000 yang dari RON saja, teman-teman ya. Bukan yang dari repeat order, bukan dari yang penjualan yang unilevel 934.000 itu kalau nggak ngapa-ngapain, di luar yang ngapa-ngapain ya, bonus pasangan, bonus reward apa segala macam itu udah lain lagi ceritanya ya teman-teman ya. Ini RON saja atau omset royalti saja, uang pensiun, uang nggak ngapa-ngapain itu 3.922.000 ditambah yang pernik-pernik itu banyak sekali. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Maharani yang luar biasa sekali dari Bali, punya baby baru 3 bulan ya. Umur babynya baru 3 bulan sudah bisa menjalankan bisnis ini dan tembus dalam waktu 1 minggu. Tembus Fund Leader 1, Fund Leader 2, Fund Leader 3, Fund Leader 4 dalam waktu 3 bulan dari 1 sampai 4 itu. Ya, tidak berlama-lama lagi kita persilakan Ibu Maharani dari Bali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak Yopi, Pak Michael, Pak Wawan, Pak Asep, Pak Zainal, dan semua teman-teman yang hadir di Zoom. Selamat malam dari Bali. Saya mau ngucapin selamat dulu kepada Pak Yopi ya. Sudah masuk di jajaran Fund Leader 4. Artinya apa? Artinya titik aman kedua di bisnis ini untuk meraih RON yang besar gitu. Ya, jadi kan yang titik aman pertama itu Fund Leader 1 sampai 3, kemudian Fund Leader 4, 5, kemudian yang terakhir titik aman ketiga Fund 6 dan Fund 7. Saya kejar kalau bisa saya sampai Fund 6 dulu lah minimal agar bisa menikmati RON terbesar di PT Fund gitu. Semoga teman-teman juga semuanya bisa. Karena apa? Karena di sini yang mengejar reward itu baru sedikit, bisa dihitung ya nggak sampai 100 mungkin ya. Jadi ini benar-benar peluang ya, kesempatan. Banyak sekali bisnis yang muncul akhir-akhir ini, yang join modal 100 itu banyak sekali. Tapi perlu kita ini ya, analisa lagi. Buat apa mulai lagi dari nol? Nggak ada gunanya. Selain itu lihat lagi produknya. Produknya itu kita itu sudah bagus, kopi ya. Orang ke rumah dibuatin kopi. Di dapur suami bangun pagi dibuatin kopi. Pokoknya kopi itu gimana ya, sudah di orang Indonesia tuh sudah menjadi seperti makanan pokok ya gitu Pak Yopi ya. Pagi-pagi yang dicari bukan nasi dulu, ngopi dulu gitu. Kalau perutnya masih kosong sambil masak gitu, ngopi dulu lah biar hilang pusingnya, ngantuknya, biar lebih rileks gitu. Kayaknya sudah kebiasaan orang Indonesia. Jadi tugas kita ini sebenarnya gampang Bapak Ibu. Kita ini hanya mengubah mindset orang-orang yang biasanya ngopi pakai kopi kapal terbang, kopi ABCDEFG itu pindah ke kopi enak. Itu tugas kita. Tapi gimana ya? Kadang orang itu masih menolak karena dari hatinya belum mau nerima gitu. Padahal ini benar-benar peluang gitu, bagus. Apalagi pabrik kita udah sendiri. Owner kita jelas, Pak Zainal sering muncul. Bapak Ibu pasti sudah tahu wajah beliau. Bukan seperti bisnis money game. Ownernya tidak jelas, alamat rumahnya nggak tahu, tahu-tahu bisnisnya hilang. Baru 3 bulan scam. Saya sudah sering ikut bisnis kayak gitu. Setor uang 1 juta, dapat 1% setiap hari, tahu-tahu hilang. Terus bukan masalah uangnya hilang, saya menyesal. Yang paling bikin saya menyesal sampai hari ini tuh harga diri saya, Bapak Ibu. Di mana saya taruh harga diri saya? Gitu, pada orang-orang yang saya ajak. Iya kalau yang diajak sukses, kalau yang diajak sampai utang, sampai stres, sampai stroke, sampai meninggal. Itu saya yang paling berdosa Bapak Ibu. Tapi beda dengan bisnis kopi enak. Kita join, store uang ya, dapat produk. Sama kayak kita jualan es campur, es teler, sama. Ada orang belanja, dapat barangnya, dinikmati, diminum. Jadi kalau seandainya, ini maaf ya, semoga tidak pernah terjadi. Seandainya tutup pun, kita tidak rugi Bapak Ibu. Kita dapat pengalaman, dapat ilmu tiap minggu gratis, dapat produk, apa ruginya? Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu belum join, mahal.
100.000, 175.000. Belum apa-apa udah bilang mahal, udah bilang nanti rugi nggak balik modal. Itu mindset yang salah Bapak Ibu. Orang cerdas itu join bisnis itu supaya dapat modal, dapat uang. Bukan join bisnis, saya nggak punya modal, itu salah. Itu mindset yang salah. Saya join bisnis, saya nggak punya modal, itu salah. Tapi justru saya mau ikut bisnis supaya saya punya modal. Saya mau buka coffee shop, saya mau buka warung sembako atau apa. Justru dari modal yang receh-receh ini akan menjadi besar. Itu tadi Pak Yopi sudah share bonus saya awal bulan. Anggapnya 1 bulan kemarin ya, saya tuh sibuk puasa, pokoknya sibuk ngaji, sibuk nggak ngurusin jaringan mungkin ya. Tapi tanggal 1 saya tiba-tiba dibayar sama PT Fund. Itu yang namanya passive income Bapak Ibu. Dan itu yang harus diperjuangkan di sini. Fund Leader 4 itu dapatkan RON 2,5%. Itu tadi kira-kira sekitar 600.000 itu tambah belum bonus Unilevel. Sekitar 800.000 masuk di tanggal 1. Istilahnya saya tidur pun dibayar segitu. Gitu loh Bapak Ibu. Tidur aja nggak ngapa-ngapain dibayar 800.000. Bisnis apa? Modal 100.000 tiap bulan digaji 800.000 gitu loh Bapak Ibu. Ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu benar-benar memperjuangkan ya. Jangan baru ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali Bapak Ibu patah semangat. Jangan. Justru di awal itu kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan sponsor sebanyak-banyaknya. Mungkin sponsor saya lebih dari 100 Bapak Ibu. Karena saya di awal itu kepengen banyak punya jaringan gitu. Saya cari orang, saya bukan berharap orang itu aktif. Enggak, saya dulu yang aktif. Nanti masalah orang yang saya ajak dia aktif, itu udah rezeki saya Bapak Ibu. Yang penting kita mau aja dulu berbagi peluang, share ke orang-orang bahwa ini bisnis bagus gitu. Jadi kalau kita nggak pernah berpikir mencari passive income, selamanya kita akan bekerja sampai mati. Pernah nggak dengar kata-kata itu Bapak Ibu? Jika kita hari ini terus-terusan bekerja ikut orang tanpa membangun passive income, mau sampai tua, sampai mati kita akan terus bekerja. Gitu. Bukan banyak apa sedikit yang saya lihat ya. Saya bersyukurnya itu Kopi Enak ini selalu memberikan yang terbaik dan konsisten, komitmen. Withdraw pagi siang sudah masuk gitu. Nggak ada namanya perubahan-perubahan yang terlalu merugikan mitra gitu, nggak ada. Kalau naik harga itu wajar Bapak Ibu. Semakin banyak mitra, biasanya itu operasionalnya tinggi. Terus kemudian kalau sistem MLM ya, binari itu, kalau mitranya sudah di kedalaman berapa, mungkin 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, pasti ada kenaikan harga sedikit. Nggak mungkin banyak. Karena saya sudah lihat itu MLM yang rata-rata yang ada itu joinnya itu minimal sekali 250.000 Bapak Ibu. Ini termasuk sudah termurah dan sistemnya bagus gitu. Apalagi ada gaji bulanan. Nah ini plusnya itu gaji bulanan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tipsnya dari saya, yang pertama Bapak Ibu harus yakin dulu ya. Bikin target. Setiap hari Bapak Ibu itu jangan pernah berpikir setiap saya ketemu orang itu enggak ngopi Mbak Rani. Itu yang saya alami di awal. Saya tuh ibu-ibu, setiap teman yang saya tawarin, itu bukan seperti Pak Yopi, bukan seperti Kang Wawan. Itu teman-teman saya bukan orang ngopi. Tapi saya bilang, coba deh, coba Bu, di dapurnya itu kopi yang kapal terbang itu pakai kopi saya ini. Ini sudah aman buat lambung. Ya, dapat uangnya Bu, bonusnya ini. Jadi tekankan di bonusnya, jangan tekankan di kopinya. Kalau orang sudah bilang saya enggak ngopi, sini saya bisikin, ini tuh ada uangnya. Jadi uangnya yang ditekankan, jelaskan bonusnya. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau orang sudah alergi MLM, oh ini MLM ya? Nah gitu. Kita harus bisa membaca Bapak Ibu. Oh berarti orang ini kita arahkan ke produknya. Produknya ini kopi yang beda dari kopi di pasaran yang bisa bikin sakit mah, bisa bikin diabetes, karena kopi kita kan tanpa gula. Terus kopi kita ini aman buat asam lambung. Nah itu yang kita jual. Solusi untuk orang-orang yang punya sakit mah tapi dilarang ngopi. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita emang harus sering-sering prospek.
kalau kita nggak sering-sering Bapak Ibu, mana lancar, mana bisa kita menemukan calon closingan gitu Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan di awal. Yang penting promosi, bahkan yang tanya-tanya ke saya itu banyak, tapi sampai saya itu nggak bisa jawab. Saking banyaknya itu, karena saya sambil urus anak, saya pilih orang-orang yang potensial waktu itu. Saya langsung ajarkan join 3 ID suami, istri, anak itu langsung premium, dan saya langsung ajarkan jadi stokis. Apalagi sekarang stokis gampang loh Bapak Ibu. 30 box aja free ongkir sampai alamat rumah. Itu harus, jangan biasa-biasa aja, jangan hanya tawarkan aja, tapi langsung tawarkan dia jadi stokis. Itu yang saya lakukan di awal. Jadi waktu di awal-awal itu langsung stokis saya banyak. Mungkin waktu itu sudah langsung ada yang sebulan tembus fan leader, termasuk Teh Nining, Bu Ulfa, itu termasuk stokis-stokis saya di awal. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merekrut biasa-biasa aja, lakukan dengan luar biasa. Berpikirlah bagaimana saya mengclosingkan stokis. Jangan lagi mengclosingkan member biasa gitu. Jadi selalu berharap dan punya keyakinan saya besok harus closing stokis 3. Jadi fan leader 100 kiri 100 kanan itu cepat Bapak Ibu. Bayangkan satu stokis aja punya stok 30 pin, anggap gitu ya. 30 pin diinput semua kanan kiri, Bapak Ibu hanya perlu rekrut 3 orang kiri dan 3 orang kanan aja, 1 minggu Bapak Ibu sudah tembus fan leader 1. 3 orang kiri kanan yang jadi stokis. Gitu Bapak Ibu. Jadi berpikirnya cepat ya, jangan berpikir biasa-biasa aja. Seperti minggu lalu saya sudah pernah share cerita tentang sisir. Orang pertama itu menawarkan sisir kepada orang botak ya. Ini kan ceritanya jualan di wihara, semuanya biksunya botak. Gimana cara jualan sisir sama orang botak? Gimana caranya jualan kopi ke orang yang nggak minum kopi? Yaitu kita harus berpikiran di luar nalar kita. Kayak tadi yang saya pengen closing satu orang, saya langsung closing 3 ID dan langsung stokis. Itu caranya. Kuncinya closing 3 ID dan stokis. Itu aja selalu diingat. Jadi fan leader itu cepat. Dari 1, 2, 3, yang 4 insya Allah titik aman. Dan Pak Yopi sudah tembus itu hari Jumat kemarin. Sekali lagi selamat Pak Yopi. Semoga nanti kita semuanya ini sampai fan leader 7. Saya yakin, karena di sini nggak ada yang namanya tutup poin. Poinnya terus diakumulasi, akumulasi, sampai mau 10 tahun, 30 tahun, ini terus terakumulasi. Jadi, jangan kerjakan biasa-biasa aja, jadilah pemenang. Kalau bisa lari, Bapak Ibu. Kalau bisa lari, apalagi Bapak Ibu yang punya banyak waktu luang ya, itu harus betul-betul sampai keluar, sampai mungkin bikin brosur, lakukan totalitas. Saya aja yang dirempongin bayi aja berusaha dan bisa, Bapak Ibu pasti lebih bisa. Saya yakin, pasti bisa. Tuhan itu enggak tutup mata, lihat hambanya yang benar-benar berdoa, berusaha, itu pasti dimudahkan. Gitu kayak contoh Pak Asep, pengen umroh, itu kekuatannya itu mungkin melebihi doanya, itu melebihi segala keyakinannya. Sampai upline-nya aja lo disalib. Upline-nya masih fan, maaf Pak Maika, upline-nya aja masih fan 4, dia sudah fan 5. Gitu loh. Gak apa-apa Bu, nanti salib lagi nih. Sampai dulu saya awal-awal juga gitu. Saya bilang Pak Michael, Pak, ini upline-ku masih riwat apa? Riwat fan 1 belum? Oke, saya salib dia. Sponsor saya. Akhirnya waktu itu benar, saya bisa menjadi fan leader duluan sebelum upline saya. Waktu itu ya. Nah, itulah sedikit cerita dari saya. Tetap semangat teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua pasti di sini bisa. Karena kita waktunya sama 24 jam. Join-nya juga sama-sama satu ID. Saya satu ID, teman-teman juga punya satu ID yang diperjuangkan. Insya Allah semuanya bisa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Maharani. Ya. Long life. Luar biasa ya teman-teman, kita beri aplaus yang meriah buat Ibu Maharani dari Bali, walaupun punya baby tapi bisa tembus fan leader 4 dalam waktu 3 bulan teman-teman ya. Fan leader 1, fan leader 2, fan leader 3, fan leader 4, 3 bulan ya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman,
Betul seperti apa yang Bu Maharani katakan, bahwa kalau kita tidak mengubah arah, kita akan sampai ke tempat yang sama. Artinya kalau kita tidak berani membuat sebuah keputusan, kita masih menganggap pekerjaan kita di kantor serba oke, perubahan tidak akan terjadi pada kita ya. Kita harus berani membuat sebuah perubahan ya. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Jalankan bisnis ini mumpung saat ini masih banyak relasi. Jalankan bisnis ini mumpung saat ini kita masih banyak teman. Jangan tunggu kita nganggur, tunggu kita bangkrut. Kalau kita sudah bangkrut, kalau kita sudah nganggur, jangankan teman, saudara aja malas dekat-dekat kita ya. Seperti itu biasanya, faktanya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita harus tahu memilih sebuah bisnis teman-teman ya. Kita harus tahu apa yang kita mau, apa yang kita bisa, dan apa yang kita suka, teman-teman ya. Maksudnya begini, pilihlah bisnis satu, modalnya kecil, terjangkau buat semua kalangan. Yang pertama. Yang kedua, produknya konsumtif, artinya digunakan selamanya, seterusnya ada di dapur semua orang Indonesia, ya. Sampai kita meninggal dunia ada kopi di dapur. Walaupun dia tidak ngopi, kalau ada tamu datang pasti ditawarin kopi ya. Bukan kopi-kopi ranjang, kopi bantal, kopi kasur, bukan seperti itu ya. Tapi kopi enak ya. Kopi enak itu iya itu karena bisnis kita bisnis kopi seperti itu. Jadi bukan kopi yang aneh-aneh itulah ya, bukan sabun. Kalau tamu datang ke rumah nggak mungkin kita